Media sosial saat ini menjadi tolak ukur masyarakat terhadap berlangsungnya kehidupan di masa sekarang. Masyarakat lebih terfokus kepada pandangan dari media sosial ketimbang dari kehidupan nyata. Influencer misalnya, mereka dijadikan contoh untuk setiap aspek kehidupan, dari mulai gaya berpakaian, hobi, hingga barang yang mereka konsumsi akan diikuti oleh para penonton. Dewan juri yang terhormat, perkenalkan saya Muhammad Samsul Rizal Kurnia selaku pembicara satu dari tim oposisi dalam mosi. Dewan ini percaya bahwa pejabat pemerintah dilarang menggunakan pengaruh media sosial dalam menyosialisasikan kebijakan pemerintah. Akan memberikan beberapa poin sanggahan dari argumen yang telah saya sampaikan yang telah disampaikan oleh tim pemerintah. Poin yang pertama, apakah dengan limitasi eksposur informasi yang dilakukan oleh tim pemerintah sudah menjamin kualitas penyampaian informasi kepada masyarakat? Kami menyatakan tidak. Poin yang kedua, masih memiliki keterkaitan dari sanggahan yang pertama, tim pemerintah menginginkan penyebarluasan yang maksimal dengan pemahaman yang menyeluruh, namun memberikan limitasi dalam upaya pelaksanaannya. Apakah hal itu akan terwujud dengan usaha yang tidak maksimal? Kami rasa tidak. Lalu dari sanggahan yang telah saya sampaikan, saya simpulkan bahwa tim pemerintah tidak benar-benar memahami tujuan awal dari konteks perdebatan kali ini. Kemudian, selanjutnya, tim pemerintah menyampaikan pada status quo-nya jika penyampaian kebijakan publik harus terbuka untuk diskusi yang komprehensif. Diskursus yang ideal hanya akan terjadi kepada masyarakat yang sangat mengerti isu tersebut, katanya. Menurut kami, diskusi tidak hanya dilakukan oleh kalangan tertentu saja, karena yang nantinya kebijakan akan diterapkan kepada seluruh lapisan masyarakat, dan jika diskusi hanya difokuskan kepada beberapa lapisan saja, maka akan menimbulkan ketidakadilan, karena seharusnya diskusi tersebut melibatkan seluruh lapisan masyarakat dan mengharuskan masyarakat untuk benar-benar paham dengan isu tersebut. Lalu untuk menanggapi status quo dari tim pemerintah yang lain, kami rasa pejabat pemerintah tidak akan lepas kendali hanya karena memberikan kewenangan kepada para influencer dalam menyosialisasikan kebijakan-kebijakannya. Maksud dari penggunaan pengaruh sosial media dalam hal ini adalah untuk memperluas daya jangkau informasi kepada masyarakat. Dewan juri yang terhormat, lalu apa yang menjadi status quo tim oposisi saat ini? Adalah kami rasa tindakan yang diambil oleh pemerintah sudahlah sangat tepat. Upaya yang dikerahkan untuk memaksimalkan hasil dengan cara menggait para influencer bukanlah hal yang salah. Mengapa demikian? Ada beberapa alasan kuat. Yang pertama, influencer menyajikan informasi dengan ringan dan menarik agar mengundang perhatian publik. Yang kedua, influencer dirasa memiliki kekuatan untuk mengajak pengikutnya. Dan jika hal tersebut digunakan dalam konteks yang positif, maka sangat menguntungkan bagi pemerintah dalam mengajak masyarakat dengan perantara influencer untuk menyebarluaskan informasi mengenai kebijakan-kebijakan. Dewan juri yang terhormat, seperti kita ketahui bersama, saat ini media sosial menjadi kiblat dalam berkomunikasi. Menurut data, ada 170 juta pengguna aktif sosial media dari 274,9 juta rakyat yang ada di Indonesia. Hal ini harus dimanfaatkan oleh pemerintah secara maksimal agar penyampaian informasi dapat tersampaikan secara menyeluruh kepada masyarakat Indonesia. Bahkan, masyarakat terkhusus kaum milenial dan Gen Z cenderung memiliki kehidupan bersosial media yang lebih baik dibanding dengan kehidupan di dunia nyata. Maka dari itu, tujuan pemerintah dalam hal ini adalah untuk memberikan informasi kepada para penerus bangsa tanpa harus memaksa mereka. Mengapa kami sampaikan memaksa? Karena dengan promosi yang dilakukan oleh para influencer tidak mengandung unsur pemaksaan atau pengharusan dalam penyampaiannya. Berbeda dengan sosialisasi yang diadakan oleh sekolah-sekolah misalnya, yang cenderung mengosongkan jam pelajaran untuk diisi oleh sosialisasi dari pemerintah. Hal itu dapat mengundang siswa untuk kabur saat penyampaian informasi. Dan kami juga merasa, jika sosialisasi dibawakan oleh seorang ahli dengan maksud objektivitas, mari kita pikirkan apakah siswa dirasa dapat mengerti dengan pembawaan yang dibawakan oleh para ahli. Objektivitas dalam konteks ini tidaklah hanya dimiliki oleh para ahli. Jika kita menganggap bahwa influencer dibayar oleh para pejabat sehingga pembawaannya tidak objektif, jangan lupakan kalau ahli pun sama dibayarnya oleh para pejabat pemerintah. Perbedaan yang terlihat jelas di sini adalah bagaimana influencer memberikan penyampaian yang ringan dan menarik, namun tetap berada di ruang lingkup kebijakan, bertujuan agar setiap masyarakat dapat mengerti setiap kebijakan yang ada karena pembawaan yang menarik. Dengan inilah membuat masyarakat menjadi tertarik untuk meninjau lebih lanjut tentang kebijakan-kebijakan tersebut, sehingga yang nantinya akan tercapai tujuan awal dari tim pemerintah mengenai penyebarluasan dengan pemahaman yang menyeluruh. Selanjutnya, seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya, bahwa pengaruh media sosial menjadi kiblat bagi masyarakat dalam berkehidupan. Hal ini menjadi hal positif yang dapat diambil karena nantinya apabila influencer memberikan penyampaian yang baik dan mencontohkan sikap yang baik kepada para pengikutnya, maka akan otomatis bagi para masyarakat mengikuti gaya kebiasaan dari kiblatnya, sehingga kebijakan-kebijakan yang tadinya bahkan tidak diketahui oleh masyarakat akan menjadi tren yang positif dan memberikan dampak positif juga bagi seluruh pihak yang ada.
Dewan Juri yang terhormat, lalu apa dampak positif yang dapat diberikan oleh tim oposisi dalam mosi perdebatan kita kali ini? Yang pertama, pada masa pandemi saat ini, para influencer telah mengampanyekan hashtag di rumah aja untuk mengajak masyarakat agar tetap di rumah agar menekan penyebaran COVID-19. Seperti kita ketahui bersama, pada waktu-waktu yang lalu, pemerintah mengeluarkan kebijakan PSBB atau PPKM, di mana hal ini mengharuskan masyarakat untuk tetap ada di rumah. Hal ini membuat masyarakat resah, terkhusus kepada masyarakat yang memiliki pekerjaan di luar rumah, karena mereka tidak bisa keluar rumah karena kebijakan hal ini. Namun para influencer memiliki peran di sini untuk mengajak para masyarakat yang tidak memiliki kepentingan untuk tetap di rumah dan membolehkan masyarakat-masyarakat yang memiliki kepentingan seperti pekerjaan ataupun memiliki aktivitas penting di luar rumah untuk tetap melanjutkan aktivitasnya namun dengan protokol kesehatan yang baik. Yang kedua, influencer juga mengajak masyarakat untuk vaksinasi, dan karena hal itu data vaksinasi sudah mencapai 60% untuk vaksinasi lengkap dan 72% untuk vaksinasi 1. Seperti kita ketahui bersama, pada awal-awal kebijakan bahwa pemerintah akan mengadakan vaksinasi massal, banyak masyarakat yang memiliki pikiran bahwa pemerintah memasukkan chip di dalam vaksin tersebut untuk mengawasi aktivitas pemerintah, untuk mengawasi aktivitas masyarakat. Namun hal itu dipatahkan oleh influencer dengan memberikan konten bahwa vaksinasi itu harus dan memberikan edukasi kepada pengikut-pengikutnya, sehingga hal itu mencetak angka 60% untuk vaksinasi lengkap dan 72% untuk vaksinasi 1. Dan dampak yang ketiga adalah pada sektor pariwisata, influencer diminta untuk menyuarakan kepada masyarakat untuk berwisata di Indonesia, namun tetap dengan protokol kesehatan dengan maksud untuk memajukan ekonomi bangsa. Seperti kita ketahui bersama, pada masa pandemi ini, ekonomi bangsa Indonesia sedang menurun, dan influencer diminta untuk mengajak masyarakat untuk tetap berwisata, namun tetap melihat protokol kesehatan yang ada. Lalu apa sih tujuan dari tim oposisi dalam membawakan perdebatan kali ini? Adalah kami mendukung jalannya penyebaran informasi dari pemerintah lewat perantara influencer untuk langkah awal dari implementasi kebijakan. Maka dari itu, kami dari tim oposisi menyarankan tidak setuju dengan mosi kali ini. Kami rasa pelarangan tersebut hanya akan menghambat penyebaran informasi dari kebijakan-kebijakan tersebut, dan juga tim pemerintah tidak memberikan solusi yang lebih baik dari perdebatan kita kali ini. Sekian dari saya, terima kasih.